Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan kita kesempatan hingga kita bisa berkumpul bersama-sama di siang hari ini dalam rangka kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi ataupun ide pemikiran yang telah kami kembangkan, yaitu tentang stik keju atau jus stik. Dan tak lupa pula kita aturkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi di mana yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus bergulat dalam dunia pendidikan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai justi, dan sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dari moderator saya sendiri, Nuri Manis, dan sekaligus pemateri pertama, dan yang kedua yaitu Muhammad Rahmat Musdan Santoso sekaligus sebagai pemateri kedua. Selanjutnya Christina Siburian sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya Novinda Sari sebagai pemateri selanjutnya, dan yang terakhir Jihan Nurfatia. Untuk lebih mempersingkat waktu, saya akan share screen PPT kami. Kelihatan atau belum? Halo, udah kelihatan? Kelihatan. Di bagian pemasaran nih. Iya, slide awal dulu, Kak. Kalau sekarang udah di slide awal kan? Belum Kak, masih di pemasaran. Masa kalau sekarang ini udah di slide awal loh di sini. Masih pemasaran, Kak. Kalau sekarang? Ya, boleh. Bisa, Mika. Oke, justik atau kejustik. Dalam hasil diskusi kami, yang pertama itu kami membagi, ada yang namanya visi dan misi dalam produk kami. Visinya itu ingin menjadi usahawan yang menyediakan cemilan stik keju atau cheese stick atau jus stick, biasa kami sebut, bergizi, berbasis eco snack atau cemilan ringan yang digemari oleh masyarakat. Misinya itu terbagi dari 3. Yang pertama itu membuat olahan cemilan stick atau cheese stick atau jus stick dengan mengubah standar makan yang menjadi lebih tinggi. Yang kedua, membuat stik keju atau jus stick tadi menjadi cemilan yang lebih sehat dengan menggunakan tepung gluten atau tepung beras ketan putih. Yang ketiga, membantu para ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan membuat sendiri cemilan stik keju atau jus stick tadi. Karena ini bisa menjadi salah satu olahan atau bisa menjadi satu penghasilan bagi bukan cuma sekedar kami dari kelompok kami, bisa juga merupakan ide untuk ibu-ibu rumah tangga ataupun teman-teman di luar sana. Selanjutnya saya akan membahas jenis produk. Jenis produk kami itu ya tadi seperti saya bilang jus stick. Dan yang kedua, inovasi pengembangan inovasi kami itu sebenarnya ini kan jus stick ini sudah banyak. Namun kami hanya berinovasi untuk mengemasnya lebih kreatif dan lebih inovatif, bukan hanya sekedar biasa saja begitu, karena memang sudah banyak sih memang yang namanya jus stick tadi ini. Yang kedua, dari segi peluang usaha, karena jus stick ini kan banyak digemari di kalangan anak muda apalagi yang sekarang. Jadi
bisa juga sangat bisa dipopulerkan kembali atau bisa juga lebih ditingkatkan lagi dari segi kualitas, dari segi packing, dari segi ide-idenya, dan terutama juga dibanderol dengan harga yang terjangkau bagi kalangan anak-anak muda. Dan untuk lebih lanjutnya saya akan memutar video dari saudara Dimas karena dia sebenarnya yang membahas materi ini. By the way, sudah kelihatan belum ini anunya Dimas? Iya Kak, pemasaran karena bahas Dimas. Ya. Iya, kelihatan Meh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi atau slide dari kelompok 3 mengenai kewirausahaan tentang produk kami, yaitu Justik atau keju stick atau stick keju. Kita ke pemasaran. Di sini itu kita punya 3 bagian pemasaran yang kita akan rencanakan untuk produk kita, yaitu Justik ini. Yang pertama itu segmentasi pasar. Usaha ini berlokasi di tengah-tengah kota Makassar, di mana lokasi ini merupakan lokasi yang strategis dan banyak dilewati oleh pengendara, sehingga usaha kami ini mudah dikenali masyarakat. Yang menjadi target pasar kami yaitu masyarakat sekitar dan pengguna jalan. Di sektor kedua itu adalah kondisi pasar. Di sini kita bisa melihat kondisi pasar yang bergerak di bidang usaha yang sama memang sudah cukup banyak. Tetapi kami berusaha dengan inovasi yang lebih kreatif seperti kemasan yang menarik, nama brand yang mudah diingat, harga yang ekonomis, dan yang paling penting sehat dan higienis. Oleh karena itu, kami yakin produk atau produk kami memiliki mampu bersaing di pasaran. Dan yang ketiga adalah rencana pemasaran. Jika usaha stik keju ini sudah memiliki pelanggan tetap, maka kami akan menambah pemasarannya dengan menambah outlet penjualan, membuat brosur untuk mencari reseller dan agen untuk menjualnya, sehingga akan ada banyak pihak yang membantu untuk mengembangkan usaha kami. Selain itu, kami bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Kami juga menerima pesanan delivery order agar konsumen lebih mudah mendapatkan produk kami di Kota Makassar, yaitu Justik ini. Selanjutnya, cara membuat stik keju atau Justik. Yang pertama itu parut 150 gram keju basah dan keju kering, atau bisa menggunakan jenis keju itu dan sisihkan. Kedua, siapkan blender dan haluskan 2 butir telur dan 2 sendok makan margarin. Setelah itu masukkan parutan keju. Berikutnya, tambahkan 1 sendok teh garam. Haluskan dengan blender hingga merata. Keempat, setelah adonan halus tercampur, pindahkan adonan ke dalam wadah yang disediakan. Selanjutnya, siapkan 150 gram, campurkan dan simpan pada wadah. Ambil sedikit demi sedikit adonan untuk dicampurkan ke adonan, dan jangan langsung memberikan tepung tapioka sekaligus. Berikutnya, jika adonan sudah merata, uleni dengan tangan hingga kalis. Begitu seterusnya hingga adonan habis. Selanjutnya, jika adonan sudah kalis dan tidak lengket di tangan, maka ambil adonan sedikit kemudian bentuk stik dengan cara menggulung di tangan. Lakukan hal yang sama untuk adonan lainnya sampai adonan habis. Berikutnya, tuangkan minyak ke dalam wajan dan jangan dulu dipanaskan minyaknya. Masukkan adonan stik ke dalam minyak dan buat sebanyak mungkin. Setelah dirasa sudah banyak, naikkan di atas kompor dan goreng hingga kecoklatan. Jika stik keju sudah matang, angkat dan tiriskan. Stik keju renyah sudah siap, bisa kita. Terima kasih untuk 2 slide ini. Saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, telah lanjutan materi dari segi cara membuat tadi. Baiklah, selanjutnya saya akan
mengundang pemateri selanjutnya. Novi? Ada Novi? Ada. Oke, selanjutnya pemateri selanjutnya akan saya serahkan ke Saudari Novi. Saya persilakan. Produksi alat dan bahan. Alatnya itu kompor, wajan, pisau, sutil, parut keju, blender atau kocokan telur, baskom piring. Jumlahnya itu ada 1 buah dan 2 buah. Bahan keju 150 gram, harga 30.000, tepung tapioka 150 gram, harga 8.000, telur 2 butir, harga 5.000, garam secukupnya, harga 1.000, mentega 200 gram, harga 500.000, minyak 1 liter, harga 15.000, kemasan 10 bungkus, harga 20.000. Jadi total harganya 94.000. Novi? Sudah? Udah? Iya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Telah tadi tambahan dari presentasi bahan dan nana tadi. Selanjutnya, saya akan mengundang pemateri selanjutnya yaitu Jihan. Pada Saudari Jihan, silakan. Oke, estimasi pendapatan biaya tetap. Jadi di sini ada 2 tabel. Kita mulai dari tabel sebelah kiri dulu. Di sini ada alat beserta jumlahnya, yaitu kompor 1 buah, wajan 1 buah, pisau 1 buah, sutil 1 buah, parut keju 1 buah, blender atau kocokan telur 1 buah, baskom 2 buah, dan piring 1 buah. Biaya operasional per bulan. Pisau 7.000, isi ulang gas 20.000, penggorengan 15.000, sehingga total biayanya ialah 42.000. Next slide, Kak. Oke, di sini ada bahan, jumlah, dan harga. Keju 150 gram 30.000, tepung tapioka 150 gram 8.000, telur 2 butir 5.000, garam secukupnya 1.000, mentega 200 gram 15.000, minyak 1 liter 15.000, kemasan 10 bungkus 20.000, sehingga totalnya yaitu 94.000. Perkiraan harga per unit 6.000 per pieces. Jika penjualan 20 pieces per hari, maka 6.000 dikali 20 sama dengan 120.000. Modal awal biaya tetap ditambah biaya produksi 42.000 ditambah 94.000 sama dengan 136.000. Laba bersih, produk terjual per hari dikurang biaya produksi per hari, 200.000 dikurang 136.000, totalnya ialah 64.000. Terima kasih. Terima kasih kembali juga. Dan selanjutnya saya akan mengundang pemateri terakhir, yaitu Tina. Saya berikan kesempatan kepada Tina untuk melanjutkan. Next slide, Kak. Oke. Adapun analisis SWOT dalam usaha kami, yang pertama itu kita mulai dari kekuatan. Nah, dalam menjalankan usaha kan itu bahan baku yang mudah didapatkan adalah variasi rasa dan macam rasa yang beragam serta disesuaikan dengan target pasar. Nah, selain kekuatan, kami juga memiliki kelemahan dalam menjalankan usaha ini nantinya.
Yang pertama, kendala kita itu dalam proses distribusi produk, karena memiliki bahan yang mudah rusak. Yang kedua, memiliki masa kadaluarsa jangka waktu pendek. Yang terakhir, dalam melakukan produksi kita harus memiliki sumber daya yang jumlah besar atau sumber daya manusia yang lebih besar. Nah, setelah kelemahan dan kekuatan, selanjutnya dalam analisis SWOT itu ada peluang. Nah, kami memiliki target pasar yang lebih luas. Yang kedua, kita didukung oleh pemerintah. Pemerintah sangat mendukung terhadap pengembangan usaha makanan ringan khas daerah. Dan yang ketiga, merek makanan ringan akan mudah dipromosikan via media sosial. Nah, setelah kekuatan, kelemahan, peluang, yang terakhir itu ancaman. Ancaman yang akan kami hadapi nantinya dalam menjalankan usaha ini adalah kami memiliki pesaing yang lebih banyak. Jadi banyak orang yang telah berusaha makanan ringan seperti yang kami akan jual. Dan terakhir, penjualan produk ringan hanya akan muncul atau hanya akan meningkat jika ada tren yang berkaitan dengan produk tersebut. Jadi kita ancaman kita itu ada di tren juga. Oke, sekian dari saya. Kembali ke moderator, Kak Iman. Oke, terima kasih. Saya rasa itulah sekian pembawaan materi kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin mempertanyakan mengenai produk kami, mengenai Justik tadi. Saya persilakan. Halo. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Baik dari segi apapun itu mengenai produk kami yaitu Justik tadi yang telah dipaparkan oleh saya dan teman-teman saya tadi. Ya, Saudara Wiranto, saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, seberapa besar peluang bisnis yang ditawarkan dari produk ini? Jika harus diberikan persentase sekian persen dan apa alasannya? Oh ya, oke. Apakah masih ada yang lain lagi? Oh, Saudari Nurin Sirasa, saya persilakan. Baik, terima kasih kelompok 3. Saya agak penasaran untuk tadi dana awal yang disebutkan itu mungkin bisa dijelaskan untuk pemerolehannya dari mana dan ya terima kasih. Dana awal, ya kayak modalnya. Oke, terima kasih. Ya, makasih. Ya. Apalagi masih ada yang lain, kalau belum ada, saya akan mempersilakan kepada teman kelompok saya, yaitu Tina, untuk menjawab pertanyaan dari Wiranto tadi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Wira. Seberapa besar keberhasilan usaha ini jika dalam bentuk persen? Saya meyakini jika usaha ini ditekuni, maka tingkat keberhasilannya akan mencapai di angka 85%. Kenapa? Kenapa saya mengatakan 85%? Karena
produk ini selain pembuatannya dan pemasarannya yang mudah, juga diminati oleh berbagai kalangan. Jika kita memasarkan di daerah sekolah, daerah kampus, maupun di kalangan ibu-ibu ataupun di pasar tradisional, ini akan tetap dilirik oleh semua kalangan masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui, cemilan ini bukan hanya digemari oleh balita atau batita, kita mulai dari batita sampai orang tua, pasti akan menggemari makanan ini. Nah, untuk tetap meningkatkan persentase keberhasilan ini, adapun cara yang kami rancang adalah dengan mengikuti tren. Dengan mengikuti tren, seperti kalau misalnya yang sekarang tren dari rasa balado sepertinya. Nah, kita akan untuk penyelesaian rasa, kami akan mengikuti tren rasa apa yang digemari oleh masyarakat, maka kami akan membuat rasa seperti itu untuk tetap menjaga kestabilan dari pemasaran kita nantinya. Mungkin sekian dari saya, mungkin ada tambahan. Bagaimana Saudara Wira? Kembali ke moderator, Kak Iman. Terima kasih. Itulah jawaban tadi. Bagaimana Saudara Wira? Dan saya rasa itu juga sudah cukup jelas tadi. Terima kasih. Saudara Tina. Mantap. Ya, oke. Terima kasih. Dan pertanyaan kedua tadi Rinsira, mohon maaf saya ulangi. Disuruh paparkan kembali kan yang mengenai dana tadi, kan Saudara Ira? Iya, saya hanya ingin tahu untuk yang dimaksud dana awal itu dari mana. Dan juga sebenarnya tadi jawaban dari Christina ada pernyataan yang membuat saya penasaran. Mungkin bisa sebentar setelah ini atau bagaimana? Silakan dulu, tanggapi dulu. Tadi ada pernyataan dari Christina, bahkan balita pun bisa makan stik keju ini ya. Oh, berarti produksinya nanti ini dia tidak keras dan cocok dari semua usia bahkan. Iya, kan anak bayi 3 tahun, kan batita 3 tahun itu sudah punya gigi, sudah bisa menggigit. Oh, berarti produksi sendiri karena ada tadi cara pembuatan. Ya, kan memang produk kami ini buatan sendiri, juga sudah pasti kalau yang namanya keju sudah pasti lunak. Dan bukan ini yang bukan nggak terlalu keras, keripik atau yang bukan kerupuk misalnya, bawang. jadi dia bisa dibilang lembut, jadi bisa dikonsumsi dari berbagai kalangan gitu, dan juga bisa nyaman karena dia tidak keras. Dan juga bisa dipaparkan ulang tadi lagi dari segi dana tadi. Kalau segi dana, saya menjawab pertanyaan dari Ira, segi dana kita bisa lihat dulu bahannya. Itu bahan-bahan rumahan yang bisa diambil tanpa mengeluarkan uang. Kayak seperti garam, minyak, kan itu minyak juga bisa dibeli, tetapi kan kita 5 orang. Misalnya masing-masing orang mengeluarkan dana 20.000 untuk dana awal. Masing-masing orang mengumpulkan 20.000, tapi tidak semua itu kita belikan bahan. Misalnya untuk gas, kita bisa nebeng di gas. Ini untuk dana awal ya, dana awal. Misalnya di gas kita bisa ambil yang di rumahnya Jihan. Nah, jadi bahan yang kita beli itu sisa keju maupun kemasannya. Untuk modal awalnya, mungkin kita bisa patungan mengumpulkan uang dari setiap masing-masing kelompok untuk menjalankan usaha ini. Karena saya rasa tidak semua bahan kita bisa beli ya. Misalnya kita garam, masing-masing dari rumah bisa bawa, telur. Nah, yang jadi pokok yang kita beli itu mungkin hanya keju dan kemasannya. Ini untuk dana awal ya. Jika berusaha ini berjalan kan laba bersihnya, keuntungannya kita bisa tampung untuk menutupi produksi-produksi untuk kemudian harinya. Yang saya jelaskan hanya dana awal. Dari mana kita mengambil dana awal kan?
Baiklah itu tadi Bisa tambahan. kembali ke moderator, Kak Imam. Itulah tambahan tadi, dan karena ini kan namanya kan masih usaha awal, kita menjalankan sebuah ide. Pada dasarnya ya modalnya kembali ke tiap-tiap kelompok. Kita bagaimana mau mengumpulkan dananya, bagaimana kita mencari dananya. Tapi dari kelompok kami, tapi seperti yang diterangkan dari Tina tadi ya seperti itu. Kami hanya memanfaatkan bahan-bahan yang ada saja. Hanya masalahnya kayak keju itu kan sudah pasti kami tidak bisa buat ataupun ada. Jadi yang ada beberapa bahan saja yang kami beli. Ya termasuk salah satunya tadi keju. Sisanya kami memanfaatkan bahan-bahan yang ada saja di rumah tadi seperti garam dan yang lain sebagainya. Terasa seperti itu saya kembalikan ke saudari Nurin Syira. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 for answering the question. Oke. Wira, masih ada yang mau ditanyakan, Wira? I think enough, Pak. The moderator maybe. Oke. Baiklah, dan saya rasa semua juga sudah cukup clear dan juga tidak ada pertanyaan ataupun sanggahan lagi dari teman-teman sekalian. Saya akan menutup diskusi presentasi kami ini. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.